Pembelajaran berbasis kompetensi adalah pendekatan dalam pendidikan yang berfokus pada pengembangan kompetensi atau keterampilan praktis yang relevan dengan dunia nyata. Model ini menekankan pada apa yang mampu dilakukan atau capai sebagai hasil dari proses pembelajaran, bukan hanya seberapa banyak pengetahuan yang mereka dapatkan. Halo semua, di TM13 ini aku mau bahas tentang ini dan juga ini dia. Yuk langsung aja check it out. Pada pertemuan kali ini aku mau bahas tentang apa itu pembelajaran berbasis kompetensi atau competency based learning dan pembahasan lainnya terkait materi ini. Oke semuanya, langsung aja kita bisa lihat langsung materinya. Oke, yang pertama, tujuan pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi. Tujuan pendidikan dan pelatihan adalah kompetensi yang diharapkan dicapai peserta setelah menyelesaikan proses diklat. Kompetensi berbentuk kinerja atau kerja yang baik dalam bidang kehidupan atau pekerjaan. Kinerja yang baik dapat dicapai berkat kemampuan menerapkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku. Bila digambarkan, hubungan antara kompetensi, kemampuan, dan pengetahuan tampak sebagai berikut. Yang pertama, kompetensi ditunjukkan dengan kinerja minimal baik. Kompetensi dicapai sebagai hasil penggunaan kapabilitas atau kemampuan dalam memecahkan masalah aktual. Lalu yang kedua, kapabilitas atau kemampuan sebagai hasil penerapan kombinasi penerapan pengetahuan, keterampilan, sikap, perilaku. Kapabilitas atau kemampuan disebut kompetensi dasar, diperoleh sebagai hasil perpaduan bakat, pengalaman, dan pendidikan, menjadi dasar untuk mencapai kompetensi. Kemudian, slide selanjutnya adalah kompetensi awal dan karakteristik awal peserta didik. Yang pertama adalah pihak pertama. Pihak pertama adalah pihak yang paling berkepentingan dalam hasil pembelajaran di masa depan. Mereka adalah pihak yang perlu dibantu penyelenggara diklat untuk membangun cita-citanya atau peserta didik. Lalu yang kedua adalah pihak kedua. Pihak kedua adalah penyelenggara diklat. Di dalamnya termasuk pengajar dan pengelola satuan pendidikan. Dan yang terakhir adalah pihak ketiga. Pihak ketiga yaitu pengguna kelulusan. Mereka adalah yang berkepentingan untuk mendapatkan lulusan sesuai kebutuhan lapangan kerja. Oke, lanjut. Di slide ketiga ini ada hubungan kompetensi dan strategi pembelajaran. Nah, di sini pendesain pembelajaran diharapkan dapat melaksanakan kegiatannya secara bertahap, yaitu yang pertama, menentukan tahapan dan langkah kegiatan pembelajaran dengan urutan isi yang diarahkan pada pencapaian kompetensi. Demikian pula pada saat menentukan metode, media, alat, dan alokasi waktu harus mempertimbangkan kesesuaian unsur dalam strategi instruksional dengan kompetensi dalam tujuan pembelajaran. Lalu yang kedua adalah pengajar melaksanakan rencana strategi pembelajaran yang telah disusun dengan memasukkan upaya pemberian motivasi sepanjang proses pembelajaran, agar peserta didik memfokuskan perhatiannya pada seluruh pembelajaran. Upaya pemberian motivasi berupa memberikan pujian, penguatan, pemberian latihan relevan, dan menanamkan keyakinan kepada peserta didik bahwa ia secara bertahap akan berhasil mencapai kompetensi yang ada pada tujuan pembelajaran. Demikian materi dari
judul pembelajaran berbasis kompetensi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat bagi kalian semua yang tentunya sudah menonton, like, komen, dan subscribe video ini.